Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masitoh, NIM 2019-12246 dari kelas akuntansi 4E. Nah, jadi pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai Good Corporate Governance, yang kedua Corporate Social Responsibility, dan yang ketiga perataan laba. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai Good Corporate Governance atau GCG, dan jurnal penelitian yang akan saya bahas berjudul Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Berbasis Balance Scorecard di LPD Kabupaten Badung. Definisi Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau biasa disebut dengan GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Jadi, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh GCG terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung. Nah, selanjutnya ada prinsip dan metode penilaian GCG. Terdapat 5 prinsip yang diterapkan pada GCG, yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip tersebut digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dan memberikan 4 aspek pengukuran pada setiap prinsipnya, seperti yang sudah tertera pada PowerPoint, dan semuanya menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Hasil penelitian. Pada tabel 1, diketahui terdapat 72 kuesioner yang disebar kepada responden. Semua kuesioner tersebut kembali dengan pengisian yang lengkap dan memenuhi ketentuan, sehingga tidak ada kuesioner yang gugur. Dari perhitungan data tersebut, menghasilkan bahwa tingkat pengembalian responden dianalisis sebesar 100%. Tabel kedua yaitu hasil analisis linier berganda. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan transparansi, responsibilitas, dan kewajaran, maka semakin meningkat pula kinerja berbasis balance scorecard pada LPD di Kabupaten Badung. Begitu juga sebaliknya, jika nilai koefisien bernilai negatif, maka semakin buruk penerapannya dan kinerjanya pun akan menurun. Materi yang kedua adalah Corporate Social Responsibility. Jurnal penelitian yang digunakan berjudul Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kinerja Lingkungan, dan Nilai Perusahaan. Definisi Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Crowther David, pada tahun 2008, terdapat 3 prinsip CSR. Yang pertama adalah sustainability. Sustainability ini berkaitan dengan cara perusahaan dalam menghitung keberlanjutan sumber daya di masa mendatang. Yang kedua ada accountability. Accountability merupakan salah satu upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi merupakan prinsip pada CSR yang paling penting bagi pihak eksternal, terutama pada transaksi yang terkait dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang berdampak pada pihak eksternal. Metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif bersifat asosiatif yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Data kuantitatif yang digunakan berupa skor perusahaan consumer goods yang disesuaikan dengan kategori peringkat warna dalam proper seperti tercatat pada tabel 1. Bisa dilihat pada PowerPoint. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan sebanyak 56 amatan cenderung memiliki nilai rata-rata mendekati nilai maksimum. Nah, itu berarti bahwa perusahaan consumer goods telah melakukan pengungkapan CSR dengan baik. Materi yang ketiga atau materi terakhir adalah perataan laba. Nah, untuk jurnal penelitian yang digunakan berjudul Nilai, Size, Profitabilitas Perusahaan, dan Praktik Perataan Laba. Definisi perataan laba yaitu suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkan. Nah, perataan laba itu pada praktiknya dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama menggunakan cara perataan laba secara alami atau disebut naturally smooth, dan cara yang kedua adalah perataan laba secara disengaja atau intentionally being smooth by management. Slide selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sedangkan pengujian hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik. Dan penelitian ini dilakukan untuk seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2016 sampai periode 2018. Hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan penyebaran data dengan hasil yang normal dan tidak menyebabkan standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Pada tabel 2, kekuatan model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan tidak melakukan praktik perataan laba yaitu sebesar 52,4%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 22 total observasi diprediksi tidak melakukan perataan laba, sedangkan 20 total observasi diprediksi melakukan perataan laba. Kekuatan diprediksi dari kemungkinan perusahaan melakukan praktik perataan laba yaitu sebesar 72,5%. Nah, cukup sekian pembahasan tentang ketiga materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.